What is One Piece? Apa itu One Piece? Sesuatu hal yang menurut aku sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri dan perdebatan besar di kalangan para fans One Piece. Sebenarnya bukan hanya itu saja guys. Misteri-misteri dalam cerita One Piece banyak banget. Cuman kali ini kita akan fokus terlebih dahulu pada satu inti pembahasan, yaitu apa sih sebenarnya One Piece yang dimaksud oleh Goldie Roger? Kenapa para bajak laut sangat tertarik untuk memperebutkan One Piece? So, kali ini Mimin Vivi akan coba berteori tentang semua itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Semua ini berawal dari kisah petualangan bajak laut Goldie Roger, satu-satunya bajak laut yang ketika itu berhasil memecahkan sebuah teka-teki yang tersimpan dalam sebuah pesan yang berada di Batu Poneglyph. Dan dari sinilah kita telah melihat bagaimana aura yang dipancarkan oleh Goldie Roger dan krunya saat berhasil menemukan pulau terakhir dan juga harta karun One Piece. Namun menariknya, sesampainya di sana yang Roger lakukan hanya tertawa sambil meneteskan air mata. Entah sebuah air mata kesedihan atau kegembiraan. Tetapi mereka semua terlihat sangat gembira sekali. Jujur sih guys, ketika Roger dan krunya berhasil menemukan One Piece, feel-nya tuh ngena banget. Selama ratusan tahun loh, baru ada orang atau kelompok yang berhasil menginjakan kakinya di Pulau Laugtail, yang sampai saat ini pun kita nggak tahu sebenarnya pulau ini berada atau terletak di mana. Bahkan seorang Yonko seperti Kaido, Big Mom ataupun Shirohige yang pernah bergabung dengan bajak laut legenda, yaitu bajak laut Rocks aja, sampai nggak tahu sebenarnya apa itu One Piece. Dan alasan kenapa bajak laut yang berhasil menemukan pulau terakhir atau harta karun One Piece akan mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Ya karena emang betapa sulitnya untuk menemukan Laugtail. Satu-satunya cara menemukan One Piece, ya mereka harus mencari dan memperebutkan Road Poneglyph sebagai kunci utama menuju Laugtail. Gak hanya itu aja sih guys. Seperti yang kita tahu juga, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph. Jadi bisa dibayangkan bukan betapa sulitnya mengumpulkan 4 Road Poneglyph. Siapa yang kuat dia akan mendapatkannya, itulah hukum bagi para bajak laut. Namun terlepas dari itu semua, apa yang didapatkan oleh Roger selama ini tidak bisa terwujud sepenuhnya. Ya, meskipun Roger dan krunya telah mengetahui jawaban dari sejarah dunia yang hilang pada masa abad kekosongan atau Void Century, Roger masih dikatakan terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Tentu dari sini muncul sebuah pertanyaan besar. Artinya, apakah Roger saat ini tidak menemukan One Piece? Atau apakah One Piece sebenarnya belum muncul atau belum ada? Sehingga itu yang menyebabkan alasan terbesar kenapa Roger masih terlalu cepat untuk menemukan itu semua. Sebenarnya patokan jawaban untuk pertanyaan ini adalah keputusan Roger untuk membubarkan bajak lautnya. Tentu Roger yang memiliki gelar Raja Bajak Laut menjadi sebuah perhatian besar di dunia One Piece. Disinilah Roger memanfaatkan semua itu untuk menciptakan sebuah era baru, di mana Roger mewariskan tekadnya kepada semua orang untuk menemukan One Piece. Roger tentunya tahu, untuk menemukan One Piece bukanlah hal yang mudah. Hanya orang-orang yang kuat yang pantas untuk mendapatkannya. Itu sebabnya kemungkinan besar apa yang menjadi sebuah pesan dari Joy Boy yang ada di Pulau Laugtail akan bisa terwujud oleh orang yang kuat dan juga di waktu yang tepat. Dengan kata lain, sebuah sesuatu yang mendukung untuk bisa membuka sejarah yang hilang harus terkumpul secara sempurna. Nah, menurut aku sih guys, One Piece yang memiliki arti satu kepingan atau potongan bisa berarti menyusun kepingan tersebut menjadi sebuah kesatuan. Dan Ancient Weapon atau senjata kuno adalah bagian yang dimaksud dalam konteks ini. Kita tahu Roger pernah menanyakan kepada Madame Shirley tentang kelahiran putri dari Raja Neptune. Lalu pesan yang ditulis Joy Boy pada Batu Poneglyph yang menjelaskan detail tentang Poseidon akan lahir setiap 100 tahun sekali, mengindikasikan bahwa senjata kuno yang emang bagian dari suatu yang mendukung untuk bisa membuka sejarah dunia guys.
karena periode lahirnya setiap 100 tahun sekali. Di mana ini juga sangat berhubungan dengan janji Joy Boy dan Bahtera Noah untuk membawa para penduduk Fishman Island untuk tinggal di permukaan. Tetapi karena gagal menepati janjinya, Joy Boy kemudian menuliskan sebuah permintaan maaf. Dari apa yang barusan aku jelasin, menurut aku sih masih ada hal lain lagi guys, yang harus didapatkan setelah ketiga senjata kuno terkumpul, yaitu One Piece. Ya, sebuah impian manusia di masa lalu, entah itu kemakmuran, kejayaan, kesetaraan, atau sebuah kebebasan. Dan hal lain sangat berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini di dunia One Piece setelah hancurnya kerajaan kuno akibat pertempuran yang terjadi dengan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Nah, dari sini kita bisa melihat perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Bukan hanya itu saja, pemerintah dunia khususnya kaum Tenryubito ataupun raja-raja dari setiap negara pun masih melakukan sebuah diskriminasi, khususnya kepada para penduduk manusia ikan. Dan apa yang diramalkan oleh Madame Shirley, bahwa Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan adalah bagian dari proses untuk menemukan One Piece itu sendiri. Karena pada dasarnya, para penduduk Fishman Island akan dibawa oleh Luffy menggunakan Bahtera Noah untuk ikut berperang melawan pemerintah dunia dan tinggal di permukaan secara berdampingan dengan ras lain yang ada di dunia One Piece. Lalu bagaimana cara melakukan semua itu? Jawabannya adalah hasrat dan tekad. Ya, hasrat dan tekad dialah yang akan menjadi Joy Boy kedua. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Kozuki Oden bahwa akan lahir Joy Boy kedua di masa yang akan datang. Tentunya ini juga akan sangat relevan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Doflamingo untuk memperingatkan kepada kaum naga langit atau Tenryubito pada manga One Piece chapter 801 bahwa tekad D atau keluarga D yang selama ini semua orang bicarakan akan segera muncul. Siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling terkhianat. Dan mereka para Tenryubito harus bersiap-siap untuk dijatuhkan dari kekuasaan mereka. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang apa sebenarnya One Piece itu. Jadi gimana nih menurut tangkapan semua? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!